Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen penelitian, cara penggunaan instrumen penelitian kuantitatif berdasarkan Partridge dan Vakiti 2018. Yang pertama ada kuesioner. Jadi kuesioner itu yaitu tujuannya untuk mengumpulkan data dari banyak responden secara tertulis tentang sikap, pandangan, atau pengalaman mereka. Persiapannya lakukan uji coba untuk menemukan kemungkinan masalah dalam pertanyaan. Pastikan salinan kuesioner cukup dan tempat pengisiannya nyaman. Beritahu peserta terlebih dahulu tentang tujuan penelitian dan cara pengisiannya. Pelaksanaannya, peneliti sebaiknya membagikan kuesioner secara langsung agar dapat memberikan penjelasan dan meningkat tingkat respons. Jelaskan tujuan penelitian dan cara mengisi kuesioner. Buat suasana yang nyaman agar peserta mau menjawab dengan jujur. Alternatif dapat dikirim melalui pos atau secara daring online seperti lewat email dan Google Form. Kuesioner online lebih fleksibel tetapi biasanya tingkat respon lebih rendah, perlu ada tindak lanjut follow up. Setelahnya ucapkan terima kasih kepada peserta. Jika kemungkinan non-response bias, misalnya dengan menghubungi peserta yang belum menjawab. Terus wawancara, yaitu menggali data secara langsung dari partisipan melalui tanya jawab yang terstruktur. Persiapan, susun dan latih panduan wawancara, interview schedule dengan kata-kata yang sama untuk semua peserta agar konsisten. Siapkan tempat wawancara yang tenang dan nyaman. Coba terlebih dahulu alat perekam audio atau video. Pelaksanaan, sambut peserta dengan ramah, jelaskan tujuan serta prosedur wawancara, ajukan pertanyaan sesuai urutan dan redaksi yang sudah dipersiapkan untuk menjaga reliabilitas. Ciptakan suasana nyaman agar peserta mau menjawab dengan bebas. Terus setelahnya simpan hasil rekaman dan transkrip untuk analisis lebih lanjut. Terus catatan observasi, yaitu untuk mengamati dan mencatat perilaku peserta dalam situasi nyata, misalnya di kelas atau saat interaksi yang berlangsung. Pelaksanaan peneliti mengamati dan mencatat perilaku yang berkaitan dengan variabel penelitian, misalnya strategi komunikasi, respon siswa, dan lain-lain. Dapat menggunakan video atau audio recording agar hasil observasi bisa ditinjau ulang. Kadang dilanjutkan dalam metode stimulated recall, peserta diminta menjelaskan apa yang mereka pikirkan saat peristiwa itu terjadi. Terus protokol think aloud, itu untuk mengetahui proses berpikir peserta secara langsung saat mereka mengerjakan suatu tugas. Pelaksanaan peserta dilatih terlebih dahulu untuk mengutarakan pikirannya secara verbal ketika membaca teks, mendengarkan audio, dan atau mengerjakan tugas tertentu. Tuturan mereka direkam atau kemudian ditranskrip. Peneliti bisa memberi tanda atau pengingat, misalnya simbol di teks agar peserta tetap berbicara. Catatan penting, kandalan data reliability tergantung pada kejelasan instruksi dan latihan peserta. Metode ini membantu peneliti memahami strategi berpikir dan kesulitan peserta. Itu data berbasis teks. Untuk menganalisis bagaimana peserta berinteraksi dengan atau merespon teks tertulis, misalnya memahami, meringkas, atau menulis. Pelaksanaan pilih teks yang sepadan tingkat kesulitannya dan relevan dengan topik penelitian. Peserta diminta melakukan tugas seperti membaca, meringkas, dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Kinerja mereka baik tulisan, jawaban, atau rekaman verbal direkam dan dianalisis. Catatan, karakteristik teks harus dikontrol agar hasil penelitian adil. Lakukan pilot teks untuk memastikan teks setara dan mudah difahami. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.